Bukan hanya dalam laboratorium saja, kimia selalu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, garam dapur yang sering kita pakai sehari-hari untuk memasak, yang terdiri dari unsur natrium dan klorin yang membentuk natrium klorida atau garam dapur. Selain itu, masih ada banyak unsur-unsur kimia yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Namun, apakah kalian pernah berpikir bagaimana cara menyusun atau mengelompokkan unsur-unsur kimia yang telah ditemukan di alam semesta ini? Dimulai dari para ilmuwan yang berjuang untuk menyusun setiap unsur ke dalam tabel periodik. Tabel periodik adalah susunan unsur-unsur kimia yang terdiri dari golongan, periode, dan blok. Sejarah tabel periodik dimulai dari tahun 1789 hingga 1913 dan sampai saat ini. Mulai dari Antoine Lavoisier, sang pemberi nama oksigen yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oxus yang berarti asam dan genan yang berarti menghasilkan. Kemudian, pada tahun 1789, Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Namun pada saat selesai melakukan pengelompokan, Lavoisier menemukan bahwa di dalam kelompok unsur logam masih terdapat kelemahan, yaitu ada banyak unsur logam yang memiliki sifat berbeda walaupun sama-sama unsur logam. Selanjutnya, pada tahun 1829, seorang profesor kimia dari Jerman, Dobreiner, melakukan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Saat itu, Dobreiner mengelompokkan unsur-unsur menjadi 3 unsur yang disebut triade. Dalam triade tersebut hanya terdapat 3 kelompok unsur, yaitu kalsium, strontium, dan barium. Sayangnya, tabel periodik ini masih mempunyai kekurangan, dikarenakan masih banyak unsur kimia yang memiliki kemiripan sifat selain yang berada dalam triade. Kemudian, pada tahun 1864, Newlands, ilmuwan asal Inggris, adalah orang pertama yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Newlands mengumumkan penemuannya yang disebut hukum oktav. Disebut hukum oktav dikarenakan sifat-sifat yang sama berulang pada setiap unsur ke-8 dalam susunan. Selanjutnya, dan pola ini menyerupai oktav musik. Namun, sayangnya penggolongan ini masih memiliki kekurangan, yang dimana masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Perjalanan dalam meracik dan menyusun unsur kimia masih terus berlanjut. Seperti koki yang sedang meracik makanan, para ilmuwan terus menggali, mengolah, dan mencari tahu komposisi yang pas untuk menyusun tabel periodik. Perjalanan ini berlanjut pada tahun 1869. Seorang sarjana bangsa Rusia, Dmitri Mendeleev, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Dalam mengelompokkan unsur, Mendeleev lebih menekankan pada persamaan sifat dibandingkan dengan kenaikan massa atom relatifnya, sehingga terdapat tempat-tempat kosong yang kemudian diramalkan akan diisi unsur-unsur yang waktu itu belum ditemukan. Dan pada akhirnya, sang penyempurna datang. Henry Moseley pada tahun 1913 berhasil menyempurnakan tabel periodik. Ibarat sedang berlari, sekarang kita telah mencapai garis finishnya. Henry Moseley melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang menggunakan sinar X. Kemudian, ia menyimpulkan bahwa sifat dasar atom bukan didasari oleh massa atom relatifnya, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Kenaikan jumlah proton mencerminkan kenaikan nomor atom unsur tersebut. Tabel periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Susunan horizontal disebut periode, disusun berdasarkan kenaikan atom. Laju vertikal disebut golongan, disusun berdasarkan kemiripan sifat. Perjalanan dalam menyempurnakan tabel periodik akhirnya berakhir. Selanjutnya,
kita akan masuk ke dunia peratoman tempat di mana elektron-elektron tinggal. Untuk menentukan letak unsur, kita hanya perlu mengetahui nomor atom dari unsur tersebut. Nomor atom sendiri menentukan dari jumlah proton unsur tersebut. Seperti yang kita ketahui, dalam atom netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Lalu, setelah itu bagaimana? Mengetahui nomor atom akan memungkinkan kita untuk dapat menentukan konfigurasi elektron. Bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron? Elektron yang ada dalam sebuah atom memiliki tata letaknya sendiri atau biasa kita sebut dengan konfigurasi elektron. Untuk menentukan letak elektronnya, kita harus mengikuti prinsip Aufbau, yaitu mengisi orbital dengan tingkat energi rendah kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Untuk mengetahui tingkatan energinya, kita dapat susun orbitalnya seperti ini. Lalu, buat garis ke bawah, kemudian buat garis mengular. Kalian jadi tahu harus mengisi orbital yang mana terlebih dahulu. Jangan lupa juga, jumlah maksimal elektron di setiap orbital yaitu subkulit S maksimal berisi 2 elektron, subkulit P maksimal berisi 6 elektron, subkulit D maksimal berisi 10 elektron, subkulit F maksimal berisi 14 elektron. Konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menentukan letak dari suatu unsur, yaitu jumlah kulit menunjukkan nomor periode dan jumlah elektron valensi menunjukkan nomor golongan. Adapun beberapa aturan Aufbau untuk menentukan letak unsur adalah: yang pertama, jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S, maka golongan ditentukan dari jumlah elektron pada subkulit S dan merupakan golongan utama. Kita ambil contoh unsur kalsium. Kalsium memiliki nomor atom yaitu 20. Langkah pertama yaitu menentukan konfigurasi elektronnya. Setelah menentukan konfigurasi elektronnya, kita lihat kulit terakhirnya yaitu 4s2. Setelah itu kita identifikasi. Selanjutnya, yaitu kita lihat jumlah elektron pada kulit terakhirnya, yaitu angka yang disubscribe. Dikarenakan berakhir pada subkulit S, maka golongannya berada pada golongan utama, yakni golongan A. Maka, unsur kalsium berada pada golongan 2A. Untuk menentukan periodenya, kita tinggal melihat nomor kulitnya saja, yaitu 4. Maka, dapat disimpulkan unsur kalsium terletak pada golongan 2A pada periode keempat. Yang kedua, jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit P, maka golongan ditentukan dari jumlah elektron pada subkulit S dan P, dan merupakan golongan utama. Kita ambil contoh unsur klorin. Klorin memiliki nomor atom 17. Seperti tadi, kita tentukan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Kemudian, kita lihat kulit terakhirnya, yaitu 3s2 dan 3p5. Kita identifikasi kembali golongannya. Dikarenakan jumlah elektronnya 2 dan 5, maka kita tambahkan, yaitu menjadi 7. Kemudian, dikarenakan berakhir pada subkulit S dan subkulit P, maka golongannya berada pada golongan utama, yakni golongan A. Untuk menentukan kembali periodenya, lihat subkulit yang paling besar. Dikarenakan kedua subkulitnya memiliki nomor subkulit 3, maka klorin berada pada periode ketiga. Maka dapat disimpulkan unsur klorin berada pada golongan 7A pada periode ketiga. Yang ketiga, jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit D, maka golongan ditentukan dari jumlah elektron pada subkulit S dan D dan merupakan golongan transisi. Mari kita ambil contoh unsur mangan. Mangan memiliki nomor atom 25 dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Selanjutnya, kemudian kita lihat subkulit terluarnya, yaitu 4s2 dan 3d5. Kemudian, kita identifikasi golongannya kembali. Dikarenakan jumlah elektronnya 2 dan 5, maka kita tambahkan, yaitu menjadi 7. Kemudian, dikarenakan berakhir pada subkulit S dan subkulit D, maka golongannya berada pada golongan transisi, yakni golongan B. Untuk menentukan kembali periodenya, lihat subkulit yang paling besar. Dikarenakan nomor subkulit yang paling besar yaitu 4, maka unsur mangan terdapat pada periode keempat. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur mangan terletak pada golongan 7B pada periode keempat.
Yang keempat, jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit D dan penjumlahan pada subkulit S dan D melebihi 10, maka golongan ditentukan dari jumlah elektron pada subkulit S dan merupakan golongan transisi. Selanjutnya, kita ambil contoh unsur tembaga. Tembaga memiliki nomor atom 29. Seperti sebelumnya, langkah pertama yaitu menentukan konfigurasi elektronnya. Tembaga memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Setelah kita menentukan konfigurasi elektronnya, dapat kita lihat konfigurasi elektronnya belum stabil. Subkulit D hanya memiliki 9 elektron. Ia akan stabil jika terdapat 10 elektron atau 5 elektron. Sesuai dengan aturan setengah penuh, maka kita susun ulang konfigurasi elektronnya dengan aturan setengah penuh. Menjadi selanjutnya, kita tentukan subkulit terluarnya, yaitu 4S1 dan 3D10. Kita identifikasi kembali golongannya. Dikarenakan penjumlahan 1 dan 10 adalah 11 dan golongan 11 tidak ada dalam tabel periodik, maka kita tentukan hanya dari subkulit S-nya saja, yaitu 1. Dikarenakan berakhir pada subkulit S dan D, maka unsur tembaga terletak pada golongan transisi, yaitu golongan B. Untuk menentukan kembali periodenya, lihat subkulit yang paling besar. Dikarenakan nomor subkulit yang paling besar yaitu 4, maka unsur tembaga terdapat pada periode keempat. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur tembaga terletak pada golongan 1B pada periode keempat. Akhirnya, kita mencapai aturan yang terakhir, yaitu aturan yang kelima. Jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit D dan jumlahnya 8, atau 9, atau 10, maka termasuk golongan 8B. Mari kita ambil contoh unsur nikel. Nikel memiliki nomor atom yaitu 28. Mari kita tentukan konfigurasi elektronnya. Nikel memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Kemudian kita ambil subkulit terluarnya yaitu 4S2 dan 3D8. Kita identifikasi golongannya. Dikarenakan penjumlahan 2 dengan 8 yaitu 10, maka kita dapat simpulkan langsung nikel terletak pada golongan 8. Kemudian dikarenakan berakhir pada subkulit S dan D, maka golongannya yaitu golongan transisi, yaitu golongan B. Untuk menentukan kembali periodenya, lihat subkulit yang paling besar. Dikarenakan nomor subkulit yang paling besar yaitu 4, maka unsur nikel terdapat pada periode keempat. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur nikel terletak pada golongan 8B dan pada periode keempat. Nah, kita baru saja menyelesaikan perjalanan singkat menjelajahi sistem periodik unsur, peta besar dari seluruh materi di alam semesta. Ilmu kimia tidak hanya soal rumus dan reaksi, tapi juga tentang memahami dunia di tingkat paling dasar. Teruslah penasaran, teruslah belajar, karena ilmu adalah kunci untuk memahami dunia dan mengubah masa depan. Sampai jumpa!